Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Aku berharap kalian tetap sehat, tetap semangat walaupun belajar di rumah. Oke, hari ini kita akan belajar tentang salah satu unsur cerita, yaitu latar. Baiklah, kita ikuti video pembelajaran berikut. Hari ini kita masih membicarakan salah satu unsur cerita, yaitu latar cerita. Sudah tahu toh, kemarin kita sudah membicarakan tentang latar cerita. Oke, baiklah, hari ini kita akan mengulanginya lagi agar semakin paham. Latar cerita adalah gambaran tempat, waktu, dan atau suasana yang digunakan dalam suatu cerita. Latar erat hubungannya dengan tokoh cerita dalam suatu peristiwa dan sangat mempengaruhi peristiwa, pokok permasalahan, serta tema suatu cerita. Sebenarnya apa sih fungsi dari suatu latar dalam cerita? Oke, akan kita pelajari berikut ini. Jadi, fungsi latar adalah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai tempat, waktu, atau suasana dalam cerita agar peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam suatu cerita tampak seperti lebih hidup. Seperti kalian lihat dalam sebuah gambar berikut ini, di situ ada latar waktunya tampak sekali, yaitu ada di pinggir sebuah sungai. Latar tempatnya ada yang bisa menebak? Oke, betul sekali. Latar waktunya adalah siang hari. Dapat dilihat dari mana coba latar waktunya siang hari? Betul sekali, dilihat dari bayang-bayang yang ada. Di situ bayang-bayang tepat berada di bawah orang. Berarti latar waktunya adalah siang hari. Bagaimana dengan latar suasananya? Ya, latar suasana dari gambar itu menceritakan kalau dilihat dari ekspresi wajah si ibu, kalau si ibu itu merasa ketakutan. Jadi, latar suasana adalah suasana yang sangat menakutkan. Oke, kita bahas satu persatu dari latar. Yang pertama adalah latar tempat, yaitu menunjukkan tempat tokoh mengalami kejadian atau peristiwa dalam cerita. Misalnya di sekolah, di taman, di rumah, di lapangan, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah latar waktu, yang menunjukkan waktu atau saat tokoh cerita melakukan sesuatu kegiatan atau saat peristiwa terjadi dalam sebuah cerita. Bisa malam, siang, pagi, maupun sore. Terakhir, latar suasana, yaitu situasi apa saja yang terjadi ketika tokoh cerita melakukan suatu peristiwa. Misalnya suasana gembira, sedih, mencekam, takut, marah, dan lain sebagainya. Bagaimana? Sudah jelas dengan penjelasan tadi? Aku harap demikian. Berikut kita akan membahas beberapa soal yang berkaitan dengan latar waktu, suasana, dan tempat. Oke, simak video berikut ini. Oke, kita akan bahas beberapa soal mengenai latar cerita. Aku bacakan ceritanya. Sambil menunggu azan asar dari Masjid Al-Mutakin, Hafiz dan Faiz berbincang-bincang sambil mengamati arus air sungai yang agak banjir karena hujan tadi siang. Sambil tertawa, mereka membicarakan peristiwa lucu yang mereka alami tadi pagi. Waktu itu di jalan menuju sekolah, mereka dengan semangat membawa perlengkapan camping yang sudah disiapkan malamnya.
Sampai sekolah, semua temannya tertawa melihat Hafiz dan Faiz. Hafiz dan Faiz kebingungan. Setelah teman-temannya mengatakan bahwa campingnya itu Sabtu pekan depan, bukan hari ini, barulah mereka tersadar. Makanya mukanya memerah menahan malu. Oke, ada 3 pertanyaan yang bisa kita pelajari dari cerita tadi, yaitu latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Seperti di layar ada 3 soal, jawabannya apa ya? Oke, kalau begitu kita amati lagi cerita yang ada di layar berikut ini. Dalam cerita dikisahkan kalau Hafiz dan Faiz berbincang-bincang di saat menunggu azan asar. Berarti latar waktunya adalah sore hari. Baiklah, berikutnya terus kemudian di mana mereka berbincang-bincang? Di sini dikatakan bahwa mereka berbincang-bincang sambil mengamati arus air sungai. Ketika mengamati arus air, berarti mereka berada di pinggir sungai. Terus, bagaimana suasananya? Kita amati kalimat berikutnya. Sambil tertawa, mereka membicarakan peristiwa lucu yang mereka alami. Berarti latar suasana adalah gembira. Terjawab sudah, berarti soal pertama jawabannya adalah C, sore hari. Sedangkan soal kedua jawabannya adalah pinggir sungai, C juga. Kemudian latar suasananya gembira, berarti jawabannya B. Lanjut soal berikutnya. Sore itu Ayu buru-buru masuk rumah. Ia ingin segera memberitahu pengumuman tadi siang di sekolah. Sesampai di ruang tamu, tanpa sengaja ia menjatuhkan sesuatu hingga ibunya yang sedang di dapur untuk menyiapkan makan malam segera datang menghampirinya. Dengan wajah gembira, ia memeluk ibunya. Ibunya kebingungan apa yang terjadi. Ayu pun menceritakan apa yang terjadi sambil duduk di kursi tamu. Ayu menceritakan jika ia lolos mengikuti babak final Olimpiade Matematika di Jakarta. Oke, ada 3 pertanyaan dari cerita tadi, yaitu di manakah latar tempat cerita di atas, kapan latar waktu cerita di atas, dan bagaimana latar suasana cerita di atas. Baiklah, untuk mengetahui kita simak lagi cerita tadi. Oke. Dari cerita ini, kapan peristiwa itu terjadi? Oke, betul. Sore hari. Dapat dilihat dari kalimat pertama. Sore itu, Ayu buru-buru masuk rumah. Jadi, peristiwa terjadi di sore hari. Kemudian, terjadinya di mana? Ya, betul sekali. Di ruang tamu. Bisa kita lihat dari kalimat ketiga. Sesampai di ruang tamu. Oke. Demikian juga kalimat 2 dari bawah. Apa yang terjadi sambil duduk di kursi tamu? Ayu pun menceritakan apa yang terjadi sambil duduk di kursi tamu. Terus bagaimana suasananya? Baik, betul. Suasananya adalah gembira. Bisa kita lihat dari kalimat dengan wajah gembira ia memeluk ibunya. Jadi jawaban untuk soal pertama adalah D, di ruang tamu. Sedangkan jawaban untuk soal kedua yaitu sore hari, A. Dan jawaban untuk soal ketiga adalah C, gembira. Tadi pembelajaran hari ini Pak Guru harap bermanfaat. Selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa tetap sholat dan mengaji. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.